Toko sembako itu masih buka sampai hari ini. Barangnya lengkap, pembelinya ramai. Tapi di pasar Pemalang ada satu nama yang tak lagi diucapkan keras-keras. Karena setiap rezeki di sana konon pernah dibayar dengan nyawa. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Pasar Pemalang itu selalu hidup sejak subuh. Bahkan sebelum matahari banner-banner naik, suara roda gerobak, teriakan buruh angkut, dan denting timbangan sudah saling bersahutan. Tapi di antara hiruk-pikuk yang biasa itu, ada satu hal yang pelan-pelan tumbuh, seperti bisikan yang tak pernah diucapkan keras-keras. Bisikan tentang sebuah toko sembako, tentang seorang perempuan yang namanya tak pernah terpampang besar di papan toko, tapi selalu disebut dari mulut ke mulut. Orang-orang memanggilnya Haji Siti. Awalnya cuma obrolan ringan, obrolan orang pasar yang capek, sambil ngopi di sudut los, sambil nunggu pembeli. "Loh, kok toko itu lagi-lagi ramai?" kata seseorang. Dari pagi nggak sepi-sepi, yang lain cuma mengangguk, seolah tak ingin menanggapi terlalu jauh. Di pasar, rasa heran seringkali lebih aman disimpan sendiri. Toko sembako itu sebenarnya tidak mencolok, tidak paling besar, tidak paling bersih, tidak juga paling terang. Tapi entah kenapa, orang selalu berhenti di sana. Ada yang bilang karena barangnya lengkap, ada yang bilang karena harganya bersahabat. Tapi ada juga yang hanya mengangkat bahu, seolah tak sanggup menjelaskan alasan kenapa kakinya selalu melangkah ke toko itu. Nama Haji Siti mulai muncul bukan dari cerita dirinya, melainkan dari orang lain. Dari buruh panggul yang sering mondar-mandir, dari pedagang sayur di seberang los, dari tukang parkir yang hafal siapa datang dan siapa pulang. "Itu tokonya Bu Haji Siti," kata mereka. Padahal, tak semua pernah berbincang langsung dengannya. Haji Siti dikenal pendiam, datang pagi, pulang menjelang maghrib. Pakaiannya rapi, jilbabnya selalu sama warna gelapnya. Kalau bicara, suaranya pelan, tidak pernah menawar kasar, tidak pernah berteriak ke karyawan. Tapi justru itu yang membuat orang merasa janggal. Di pasar yang keras, orang yang terlalu tenang seringkali terlihat asing. Dulu, tokonya kecil banget. Celetuk seorang pedagang beras tua suatu siang. "Sekarang kok bisa segede itu ya? Kamu lupa, dulu dia cuma jual gula sama minyak," sahut yang lain, lirih. "Iya, tapi sekarang, apa aja ada." Kalimat itu menggantung, tidak ada yang menimpali. Seolah semua tahu, tapi tak satu pun ingin mengucapkannya lebih jauh. Desas-desus mulai terbentuk pelan-pelan, seperti kabut pagi yang turun tanpa disadari. Ada yang bilang Haji Siti dapat warisan. Ada yang bilang habis jual tanah keluarga. Tapi cerita itu cepat menguap, karena tak ada yang bisa menunjuk bukti. Yang tersisa hanya satu fakta, tokonya tak pernah benar-benar sepi. Bahkan saat pasar lengang, saat hujan turun deras, saat hari-hari di mana orang lain mengeluh tak ada pembeli, toko sembako itu tetap hidup. Lampunya menyala, timbangannya bergerak, karung-karung beras datang dan pergi. Rezekinya lancar. "Ya," kata seseorang dengan nada kagum. "Lancar banget," jawab yang lain, tapi suaranya turun di akhir kalimat. Ada jeda aneh setiap kali nama Haji Siti disebut, seperti ada kesepakatan tak tertulis untuk tidak menyebutnya terlalu lama. Orang-orang pasar percaya, terlalu sering membicarakan sesuatu yang tak dipahami bisa mengundang hal yang tak diinginkan. Yang membuat bisik-bisik itu semakin kuat adalah kebiasaan kecil yang terlihat sepele. Haji Siti sering terlihat meninggalkan pasar saat langit mulai gelap, lewat pintu belakang, sendirian, tidak membawa barang, tidak berbincang dengan siapapun. Beberapa pedagang memperhatikan itu, tapi tak pernah bertanya langsung. "Bu Haji orangnya nggak banyak tingkah," kata tukang parkir. "Ya, tapi kok kayak buru-buru tiap maghrib. Mungkin mau ngaji." Kata mungkin itu terdengar aman, tapi di pasar, mungkin sering berarti saya tidak ingin tahu lebih jauh. Bisik awal itu bukan tuduhan, bukan juga kecurigaan yang jelas bentuknya. Ia hanya rasa ganjil yang tumbuh bersama rutinitas. Setiap karung sembako yang masuk, setiap uang yang berpindah tangan, setiap wajah karyawan baru yang muncul di toko itu, belum ada yang salah, belum ada yang hilang, belum ada yang berani berkata bahwa ada sesuatu yang gelap di balik rezeki yang melimpah itu. Tapi pasar, seperti halnya manusia, punya ingatan sendiri. Ia mencatat perubahan, menyimpan keanehan, dan suatu hari nanti, semua bisikan itu akan bertemu pada satu titik. Dan saat itu tiba, nama Haji Siti tak lagi sekadar disebut. Ia
akan diingat sebagai awal dari kisah yang tak pernah benar-benar dimulai dengan teriakan, melainkan dengan bisikan paling pelan di pasar Pemalang. Dulu, toko itu nyaris tak diperhitungkan. Ukurannya kecil, hanya satu petak sempit di deretan los sembako pasar Pemalang. Rak kayunya sederhana, beberapa sudah mengelupas catnya. Di depannya cuma ada 2 karung beras dan 1 etalase kecil berisi gula, minyak, dan mie instan. Kalau bukan karena kebetulan lewat, orang-orang bahkan bisa saja tak menyadari keberadaannya. Tapi perubahan itu datang pelan-pelan, tanpa pengumuman. Awalnya hanya jam buka yang lebih pagi. Saat toko lain masih setengah tertutup, pintu lipat toko itu sudah terbuka. Lampunya menyala, timbangan sudah siap. Lalu jam tutupnya ikut berubah. Ketika kios lain mulai beres-beres, toko itu masih melayani pembeli. "Bu, masih buka?" tanya seorang ibu suatu sore. "Masih," jawab Haji Siti singkat, tanpa menoleh hari demi hari. Kebiasaan itu terus berlangsung. Orang mulai mengandalkan toko itu. Butuh beras pagi-pagi, ke sana. Perlu minyak malam hari, mesaib. Lama-lama, muncul kalimat yang sering terdengar di pasar, "Ke toko Bu Haji aja, pasti buka." Tak ada spanduk besar yang mengumumkan jam operasional. Tapi entah bagaimana, semua orang tahu, toko itu seolah tak pernah tidur. Perubahan berikutnya datang dalam bentuk rak baru. Lebih barangnya bertambah. Tidak hanya sembako dasar, tapi juga telur, tepung, gas, bahkan kebutuhan warung kecil. Setiap kali orang sadar ada tambahan, seolah-olah barang itu memang sudah lama ada di sana. "Loh, sekarang jual gas juga?" "Ih, dari kemarin," jawab karyawan dengan wajah datar. Karyawan, itu juga hal baru. Dulu, Haji Siti menjaga tokonya sendiri. Sekarang ada 1, lalu 2, lalu bertambah lagi. Wajah-wajah muda. Sebagian pendatang, mereka bekerja tanpa banyak bicara. Datang pagi, pulang saat malam sudah turun. Tak pernah terlihat bercanda seperti karyawan toko lain. "Kerja di situ capek nggak?" tanya pedagang sebelah pada salah satu karyawan. "Biasa aja," jawabnya singkat, lalu kembali menata karung. Orang-orang mulai menghitung, meski tak pernah benar-benar serius. Menghitung berapa lama toko itu buka. Dari subuh sampai larut malam. Hampir 20 jam, kadang bahkan lebih. Ada yang bersumpah pernah lewat tengah malam, dan lampu toko itu masih menyala redup. "Orang apa jin itu?" "Tokonya," celetuk seseorang sambil tertawa kecil. Tawanya cepat berhenti, tak ada yang ikut menimpali. Pasar Pemalang punya kebiasaan aneh. Semakin sesuatu terasa ganjil, semakin sedikit orang ingin membicarakannya terang-terangan. Mereka memilih membungkusnya dengan candaan, lalu mengalihkan topik. Yang jelas, uang terus berputar di toko itu. Karung beras datang hampir setiap hari. Truk kecil bongkar muat tanpa banyak basa-basi. Haji Siti jarang ikut menghitung barang. Ia hanya berdiri agak jauh, memperhatikan, seperti seseorang yang sudah tahu semuanya akan berjalan lancar. "Modalnya dari mana ya?" "Entahlah. Besar banget sekarang." Kalimat itu sering terdengar, lalu menghilang begitu saja. Toko kecil itu tak lagi kecil. Petaknya meluas. Seakan-akan dindingnya bergeser sendiri. Los di sampingnya kini jadi bagian dari toko. Pintu lipatnya bertambah. Plang. Namanya tetap sederhana, tanpa hiasan. Tapi orang-orang menyebutnya dengan satu kalimat yang sama. Toko sembako Haji Siti. Dan yang paling membuat orang terdiam bukanlah besarnya, melainkan ketahanannya. Toko itu tak pernah benar-benar tutup. Tidak saat hari besar, tidak saat pasar sepi, tidak saat pedagang lain mengeluh rugi. Seolah-olah ada sesuatu yang menjaga agar pintunya selalu terbuka. Belum ada yang merasa takut, belum ada yang berani curiga. Yang ada hanya rasa heran yang dipendam. Karena di pasar Pemalang, toko yang tak pernah tutup bukan hanya soal kerja keras. Kadang, itu pertanda bahwa ada sesuatu yang bekerja di baliknya. Sesuatu yang tak ikut lelah dan tak pernah meminta istirahat. Tak ada yang benar-benar tahu siapa nama asli perempuan itu. Di KTP tertulis apa, di akta lahir tertulis siapa. Tak seorang pun di pasar Pemalang pernah melihatnya. Nama Haji Siti bukan datang dari pengakuan, melainkan tumbuh dari cerita yang disusun, sedikit demi sedikit, oleh mulut warga. Pasar sendiri. Awalnya orang hanya memanggilnya Bu. Bu yang jaga toko kecil di ujung los. Bu yang datang paling pagi. Bu yang jarang bicara. Sampai suatu hari, seseorang melihat ia pulang dengan koper kecil. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. "Bu mau kemana?" tanya pedagang sebelah. "Haji," jawabnya singkat. Jawaban itu sederhana, tapi di pasar, satu kata bisa berubah jadi cerita panjang. Sejak hari itu, orang-orang mulai memanggilnya Bu Haji.
Lalu lama-lama, namanya dirangkai sendiri. Siti, entah dari mana asalnya. Ada yang bilang karena wajahnya mengingatkan pada Siti yang dulu jualan kain di pasar lama. Ada yang bilang karena nama itu paling sering dipakai untuk perempuan seusianya. Tak penting benar atau tidak. Yang penting, semua sepakat memanggilnya begitu. Nama itu menyebar cepat, seperti nama yang memang sudah seharusnya ada. Yang aneh, tak satu pun dari keluarga Haji Siti pernah terlihat di pasar. Tak ada suami yang menjemput, tak ada anak yang membantu. Saat ditanya, jawabannya selalu sama, sendiri. Jawaban itu diucapkan tenang, tanpa nada sedih, tanpa ingin dikasihani. Seolah kata itu sudah jadi bagian dari hidupnya sejak lama. Cerita tentang asal-usulnya pun bermunculan, saling bertabrakan. Tapi tak pernah ada yang bisa dibuktikan. Ada yang bilang Haji Siti dulu pedagang kecil di kampung pinggiran. Ada yang bilang ia pernah bangkrut, lalu menghilang bertahan-tahan, sebelum muncul lagi di pasar Pemalang dengan modal yang entah dari mana. Kayaknya dulu nggak sekaya ini, bisik seorang pedagang tua. Iya, dulu bajunya biasa aja. Sekarang beda. Perbedaan itu bukan soal emas atau pakaian mahal. Haji Siti tetap tampil sederhana, tapi cara jalannya berubah. Tatapannya lebih dalam. Seperti orang yang sudah melewati sesuatu, tapi memilih menyimpannya rapat-rapat. Yang paling sering diceritakan adalah kebiasaannya yang tak biasa. Ia jarang sholat di musola pasar. Bukan karena tidak taat, tapi karena selalu pergi sebelum azan maghrib. Beberapa orang memperhatikan ia kerap melirik jam saat sore, lalu menutup buku catatan, seakan ada janji yang tak boleh terlambat. Mungkin ada pengajian, kata seseorang. Atau ada urusan lain, jawab yang lain. Pelan, cerita itu tak pernah dilanjutkan. Nama Haji Siti semakin kuat ketika tokonya mulai besar. Orang-orang merasa nama itu cocok dengan rezekinya yang mengalir, cocok dengan wibawanya yang tenang, cocok dengan caranya memberi bonus karyawan tanpa banyak bicara. Tapi di balik nama itu, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran warga pasar. Tak ada satupun yang bisa menceritakan masa lalunya dengan utuh. Semua cerita tentang Haji Siti selalu dimulai dari titik yang berbeda dan berakhir di tempat yang sama. Toko sembako yang tak pernah sepi. Kalau ketemu orang lama, kenal nggak? Entahlah, jarang ada yang nyapa. Seolah-olah ia muncul begitu saja di pasar Pemalang, membawa nama yang dibentuk oleh lidah orang lain. Nama yang terdengar suci, tenang, dan aman. Padahal, warga pasar tahu betul, kadang nama bukan sekadar panggilan. Nama bisa jadi penutup, bisa jadi pelindung, atau bisa juga jadi cara untuk menyamarkan masa lalu yang tak ingin diingat. Dan sejak saat itu, setiap kali orang menyebut Haji Siti, yang terbayang bukan lagi seorang perempuan biasa, melainkan sosok yang hidup dari cerita orang lain. Sosok yang namanya lahir dari bisik-bisik pasar, dan kelak akan kembali disebut, bukan sebagai pedagang, tapi sebagai bagian dari kisah yang tak pernah selesai. Perubahan hidup Haji Siti tak datang dengan gegap gempita. Tak ada pesta, tak ada syukuran besar-besaran yang mengundang pasar. Tapi orang-orang pasar Pemalang tahu, fase itu telah dimulai. Fase ketika rezeki bukan lagi sekadar cukup, melainkan meluap, mengalir tanpa hambatan. Seolah tak mengenal kata berhenti. Semua bisa melihatnya. Meski tak ada yang menunjuk langsung, uang mulai terasa ringan di tangannya. Ia tak lagi menghitung receh dengan wajah tegang. Jika dulu ia masih menimbang untung rugi setiap sore, kini ia lebih sering menyerahkan catatan ke karyawan, lalu duduk diam, memperhatikan pembeli datang dan pergi. Ambil aja, Bu, kurangnya nanti, katanya suatu kali pada pelanggan lama yang kebingungan uangnya kurang. Loh Bu, enggak, apa-apa. Kalimat sederhana itu menyebar cepat. Orang-orang mulai melihat Haji Siti sebagai pedagang yang legowo. Tidak pelet, tidak banyak tanya. Dan di pasar, reputasi seperti itu lebih mahal dari iklan apapun. Barang dagangannya bertambah tanpa terlihat memaksakan. Karung beras datang lebih banyak. Minyak goreng tak pernah kosong. Gula selalu ada, bahkan saat langka. Orang heran, tapi sekaligus bersyukur. Ke toko Bu Haji aja, kata mereka. Di sana, pasti ada. Rumah Haji Siti pun berubah, meski tak pernah ia ceritakan sendiri. Cerita itu datang dari tetangga kampungnya, yang sesekali belanja ke pasar. Rumah yang dulu biasa, kini bertembok lebih tinggi. Halamannya rapi, pintu besinya kokoh. Alhamdulillah, rezeki, katanya singkat saat seseorang menyinggung perubahan itu.
ia mulai dikenal dermawan. Sumbangan untuk musola, bantuan untuk acara kampung. Sesekali membagi sembako pada orang yang dianggapnya perlu. Semua dilakukan tanpa banyak bicara, tanpa ingin disebut. Bu Haji baik orangnya, kata warga. Iya, jarang ada pedagang kayak gitu. Fase senang itu terasa hangat. Seolah semua doa yang dulu tak terdengar, kini dijawab sekaligus. Haji Siti tampak tenang, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Senyumnya jarang, tapi wajahnya seperti orang yang tak lagi diburu kekhawatiran. Namun, di balik semua itu, ada perubahan kecil yang hanya disadari oleh mereka yang benar-benar memperhatikan. Jam pulangnya makin teratur. Menjelang maghrib, ia selalu tampak gelisah, bukan cemas, tapi seperti orang yang tak boleh terlambat. Tangannya sering merapikan jilbab, matanya melirik ke arah gudang belakang, lalu ke arah langit yang mulai gelap. Ada janji? Tanya salah satu karyawan. Iya, jawabnya singkat. Janji? Sama siapa, Bu? Haji Siti hanya tersenyum tipis. Ia juga mulai jarang ikut tertawa. Saat pedagang lain bercanda soal omzet, ia memilih diam, seolah kebahagiaan yang ia rasakan bukan sesuatu yang bisa dibagi lewat tawa. Orang-orang pasar mengira itu wajar. Orang kaya memang begitu, kata mereka. Lebih pendiam, lebih menjaga jarak. Tak ada yang menyinggung soal karyawan yang silih berganti. Tak ada yang mempertanyakan kenapa setiap fase keuntungan besar selalu diikuti wajah baru di balik meja kasir. Fokus orang-orang hanya pada satu hal. Rezeki Haji Siti yang seperti tak ada ujungnya. Dapat berkah, bisik seseorang. Doanya tembus, sahut yang lain. Dan untuk sementara waktu, semua sepakat menikmati cerita itu. Cerita tentang kerja keras yang berbuah manis. Tentang perempuan pendiam yang akhirnya menuai hasil. Tak ada yang ingin merusak fase senang ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak perlu. Karena di pasar Pemalang, kebahagiaan orang lain adalah sesuatu yang sebaiknya tidak diusik, selama belum ada yang benar-benar dirugikan. Namun pasar juga tahu satu hal, fase senang dalam hidup seseorang jarang berdiri sendirian. Ia hampir selalu menjadi jembatan, entah menuju kebahagiaan yang lebih besar, atau menuju harga yang kelak harus dibayar. Dan tanpa disadari siapapun, fase senang Haji Siti bukanlah akhir cerita. Ia hanyalah jeda tenang, sebelum pasar mulai mencium sesuatu yang berubah arah. Seiring toko itu makin ramai, orang-orang pasar Pemalang mulai menyadari satu perubahan lain yang awalnya dianggap wajar. Jumlah karyawan di toko sembako Haji Siti bertambah. Dulu hanya satu orang yang membantu menata barang dan melayani pembeli. Lalu menjadi dua. Tak lama, 3. Wajah-wajah baru muncul di balik tumpukan karung beras, berdiri di dekat timbangan, atau sibuk mencatat pesanan. Pada awalnya, semua tampak normal. Toko besar memang butuh banyak tangan. Tak ada yang merasa perlu curiga. Yang aneh justru muncul belakangan. Ketika orang-orang mulai mengingat-ingat, yang kemarin jaga di sini kemana? Tanya seorang pedagang. Udah nggak kerja, jawab karyawan lain singkat. Pindah. Kata mungkin itu kembali terdengar. Jawaban yang sama diulang berkali-kali. Untuk wajah yang berbeda-beda, karyawan di toko Haji Siti jarang yang lama. Beberapa hanya bertahan hitungan bulan. Ada yang baru dikenal namanya, lalu tiba-tiba tak pernah terlihat lagi. Tak ada perpisahan, tak ada cerita, pamitan. Mereka seolah menguap begitu saja dari rutinitas pasar. Yang menarik, setiap karyawan baru selalu datang dengan cerita serupa. Timbut, tidak banyak. Tanya. Mereka menerima jam kerja panjang tanpa banyak protes. Datang paling pagi, pulang paling malam. Kerjanya berat nggak? Tanya buruh panggul pada salah satu karyawan baru. Biasa, jawabnya. Kerja. Tak ada keluhan. Tak ada cerita buruk. Tapi juga tak ada tawa lepas seperti di toko lain. Mereka bekerja dengan wajah datar. Seperti orang yang ingin cepat menyelesaikan hari. Haji Siti memperlakukan mereka dengan baik. Setidaknya di mata orang luar. Gaji tak pernah telat. Makan ditanggung. Kadang diberi uang lebih. Tapi ada satu aturan yang tak pernah tertulis. Namun terasa jelas. Karyawan tidak pernah boleh masuk gudang belakang sendirian. Kalau mau ambil barang. Bilang dulu, kata Haji Siti suatu kali. Nadanya datar tapi tegas. Gudang itu selalu terkunci. Bahkan saat toko ramai, kuncinya selalu di tangan Haji Siti sendiri. Diselipkan di balik bajunya. Orang-orang pasar mulai menyadari pola kecil. Setiap kali omzet toko melonjak drastis entah karena harga naik, entah karena barang langka, selalu ada wajah karyawan yang hilang beberapa minggu kemudian. Bukan hari itu juga. Selalu ada jeda, seperti sesuatu yang menunggu waktu tepat.
Kayaknya sering ganti orang. Yah, bisik pedagang sembako lain. Iya, tapi anehnya, tokonya makin ramai. Tak ada yang berani menghubungkan dua hal itu secara terang-terangan. Pikiran semacam itu terlalu berat untuk diucapkan di tengah pasar yang ramai. Yang lebih membuat gelisah adalah satu hal kecil. Tak pernah ada karyawan lama yang kembali berbelanja atau sekadar menyapa. Biasanya, orang yang keluar kerja masih sesekali lewat, mampir, atau setidaknya terlihat di sekitar pasar. Tapi karyawan-karyawan Haji Siti menghilang sepenuhnya. Pulang kampung kali, kata seseorang mencoba menenangkan diri. Iya, mungkin. Sekali lagi, kata itu dipakai sebagai penutup. Haji Siti sendiri tak pernah terlihat terkejut dengan pergantian karyawan. Ia menerima yang baru dengan wajah sama seperti saat melepas yang lama, tenang, tanpa banyak bicara. Seolah semua itu sudah masuk dalam perhitungan. Yang penting kerja, katanya suatu sore. Yang lain, nanti. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi bagi beberapa orang yang mendengarnya, ada nada lain di sana. Nada seseorang yang tahu bahwa orang-orang di sekitarnya hanyalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Pasar Pemalang mulai menyimpan rasa tak nyaman, meski belum berani menyebutnya kecurigaan. Karena semakin banyak karyawan yang datang dan pergi, semakin kuat pula kesan bahwa toko itu bukan sekadar tempat bekerja. Ia seperti pintu, dan siapapun yang masuk ke dalamnya, tak semua akan kembali sebagai orang yang sama, atau kembali sama sekali. Awalnya, orang-orang pasar Pemalang hanya mencatatnya sebagai pergantian karyawan biasa, hal yang lumrah di pasar. Orang datang, orang pergi. Tapi suatu hari, tanpa ada janji atau rencana, satu nama tak lagi disebut, satu wajah tak lagi terlihat, dan anehnya, tak ada yang merasa kehilangan, sampai jumlahnya bertambah. Karyawan itu tidak pergi dengan cara orang pasar biasanya pergi. Tak ada pamitan, tak ada cerita mau pulang kampung, tak ada titip salam. Suatu pagi mereka masih terlihat mengangkat karung, menimbang beras, mencatat pesanan. Lalu keesokan harinya, meja kasir sudah diisi orang lain. Mas Roni kemana? Tanya seorang pelanggan yang merasa familiar. Sudah nggak kerja, jawab karyawan baru, tanpa menoleh. Resign. Ya. Jawaban itu terdengar terlalu cepat, terlalu hafal. Orang-orang mulai mengingat-ingat wajah-wajah yang pernah bekerja di sana. Yang badannya besar, yang bicaranya pelan, yang masih sangat muda. Satu persatu, mereka semua menghilang dengan pola yang sama, tanpa jejak. Tak ada yang melihat mereka membawa tas. Tak ada yang melihat mereka pamit pada pedagang sebelah. Bahkan tukang parkir yang biasanya hafal jero-gerik orang pun menggeleng saat ditanya. Nggak pernah lihat keluar bawa barang. Katanya, kayak, ya udah aja gitu. Kalimat itu terdengar ringan, tapi di baliknya ada rasa yang sulit dijelaskan. Haji Siti selalu punya jawaban jika ada yang bertanya. Jawaban yang berbeda-beda, tapi tak pernah rinci. Ada yang katanya pulang kampung. Ada yang sakit. Ada yang dapat kerja di tempat lain. Semua terdengar masuk akal. Semua sulit dibantah. Tapi tak satu pun bisa dibuktikan. Yang membuat orang pasar mulai resah adalah satu hal sederhana. Tidak pernah ada kabar lanjutan. Biasanya, orang yang pulang kampung akan kirim kabar. Orang yang pindah kerja akan terlihat di tempat lain. Orang yang sakit setidaknya masih bisa dijenguk. Tapi karyawan-karyawan Haji Siti seolah terputus dari dunia pasar. Nomornya nggak aktif. Bisik seseorang yang pernah mencoba menghubungi. Alamatnya nggak jelas. Pasar mulai berbisik lebih pelan dari biasanya. Bukan lagi soal rezeki, tapi soal kehilangan. Kehilangan yang terlalu rapi. Yang paling sering disebut adalah malam-malam tertentu. Malam ketika Haji Siti terlihat lebih lama di toko. Lampu masih menyala sampai larut. Gudang belakang tertutup rapat. Tidak ada suara bongkar muat. Hanya kesunyian yang terasa lebih tebal dari biasanya. Beberapa pedagang mengaku pernah mendengar suara samar. Seperti benda berat diseret atau pintu yang dibuka pelan. Tapi tak ada yang berani mendekat. Perasaan kamu aja, kata Temonia. Mungkin, kata itu kembali dipakai sebagai penutup ketakutan yang aneh. Setiap kali satu karyawan menghilang, beberapa hari setelahnya toko justru semakin ramai. Barang datang lebih banyak, pembeli mengalir. Seolah ada sesuatu yang terbayar, lalu diganti dengan kelancaran yang baru. Orang-orang mulai menghindari. Menyebut nama karyawan yang hilang, takut, atau mungkin segan. Seolah dengan menyebutnya, mereka ikut memanggil sesuatu yang tidak terlihat. Haji Siti sendiri tak pernah berubah sikap. Wajahnya tetap tenang. Caranya melayani tetap sama. Ia hanya sesekali berdiri lebih lama di dekat gudang, menatap pintu besi itu dengan mata kosong.
"Bu, gudangnya bau apa ya?" tanya seorang karyawan baru, ragu. Haji Siti menoleh pelan. "Beras lama," katanya singkat. "Jangan dibuka." Nada suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat pertanyaan itu tak pernah muncul lagi. Sejak saat itu, orang-orang pasar Pemalang mulai sadar. Ini bukan lagi soal karyawan yang berhenti kerja. Ini soal orang-orang yang hilang tanpa proses, tanpa cerita penutup, dan di pasar, kehilangan seperti itu jarang berdiri sendiri. Ia biasanya hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih sulit disangkal. Hilangnya karyawan-karyawan itu tak pernah diumumkan, tak pernah dilaporkan, tak pernah jadi pembicaraan resmi. Tapi justru karena itulah, kisahnya tumbuh diam-diam, menyelinap di sela-sela transaksi, di antara karung beras dan tumpukan gula, sebagai firasat bahwa di balik toko yang selalu hidup itu, ada sesuatu yang sedang mengambil nyawa secara perlahan, tanpa suara, tanpa ampun. Gudang belakang toko itu sebenarnya tidak besar. Dari luar, pintunya hanya terlihat seperti pintu besi biasa, dicat kusam, selalu tertutup, selalu terkunci. Letaknya agak menjauh dari los utama, sedikit masuk ke area yang jarang dilewati pembeli. Kalau tidak tahu, orang akan mengira itu hanya tempat menyimpan karung beras cadangan atau barang lama yang jarang dipakai. Tapi pasar Pemalang punya hidung yang peka, dan suatu sore, seseorang mencium sesuatu yang tidak seharusnya ada di antara aroma beras, gula, dan minyak goreng. Awalnya samar, tipis, seperti bau besi basah, lalu bercampur dengan sesuatu yang lebih menusuk, lebih hangat, lebih membuat dada terasa tak nyaman. "Bau anyir. Cium nggak?" tanya seorang pedagang sambil mengernyit. "Apaan? Itu kayak bau darah." Kata itu tidak diucapkan keras-keras, hampir seperti takut didengar balik. Orang-orang mencoba mencari sumbernya. Ada yang menyalahkan ikan dari los sebelah. Ada yang bilang saluran air mampet. Tapi bau itu tidak datang dari sana. Ia terasa paling kuat saat angin berembus dari arah belakang toko sembako Haji Siti. Bau itu tidak selalu ada. Ia datang di waktu-waktu tertentu. Biasanya menjelang malam. Biasanya saat toko mulai sepi. Dan anehnya, selalu hilang menjelang pagi. Kalau siang nggak kecium, kata tukang angkut. Iya, kayak cuma lewat. Gudang belakang mulai jadi bahan bisik-bisik baru. Padahal sebelumnya, hampir tak ada yang memperhatikannya. Sekarang, setiap orang yang lewat tak sadar melirik ke arah pintu besi itu. Ke arah gembok besar yang jarang sekali dibuka di depan umum. Haji Siti makin sering terlihat di sana. Bukan lama-lama, tapi ia masuk sebentar, lalu keluar dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Tangannya kadang bergetar halus saat menutup pintu gudang. "Bu, gudangnya kenapa?" tanya salah satu karyawan baru suatu sore. Polos. Haji Siti menoleh pelan. "Barang lama," jawabnya. "Baunya kok beda?" "Jangan banyak tanya." Kalimat itu tidak keras, tapi cukup membuat suasana jadi dingin. Sejak bau itu muncul, karyawan-karyawan mulai menghindari area belakang. Jika terpaksa lewat, mereka mempercepat langkah. Tak ada yang mau sendirian di sana, apalagi setelah matahari tenggelam. Ada yang bersumpah pernah melihat cairan gelap menetes dari bawah pintu gudang. Tapi keesokan harinya, lantai itu bersih. Tak ada bekas, seolah sesuatu telah dilap rapi. "Perasaan aja," kata orang lain mencoba menenangkan. "Mungkin karung bocor." Tapi bau anyir tidak berasal dari karung beras, yang membuat dada orang-orang semakin sesak adalah satu kesamaan yang mulai terlihat jelas. Setiap kali bau itu muncul kuat, beberapa hari kemudian, selalu ada karyawan yang tak pernah terlihat lagi. Tidak langsung, selalu ada jeda. Seperti sesuatu yang selesai dilakukan, lalu diberi waktu untuk mengendap. Pasar mulai berubah sikap. Orang-orang tidak lagi bercanda soal toko yang tak pernah tutup. Mereka mulai menurunkan suara saat melewati depan toko Haji Siti. Nama gudang belakang disebut dengan nada hati-hati. Seolah benda itu bisa mendengar. "Kalau lewat sana, jangan nengok," bisik seorang pedagang pada temannya. "Kenapa?" "Pekok." Haji Siti tahu semua itu. Ia bukan tidak sadar, tapi ia memilih diam. Wajahnya tetap tenang, bahkan saat seseorang secara tak sengaja menutup hidung ketika lewat dekat tokonya. Hanya sekali terlihat kehilangan kesabaran. Saat seorang karyawan berani membuka gembok gudang tanpa izin, "Apa kamu mau kerja lama?" katanya. Dingin. Karyawan itu gemetar. "Maaf, Bu." Beberapa hari setelah kejadian itu, karyawan tersebut tidak pernah terlihat lagi. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekati pintu besi itu. Bau anyir tetap datang dan pergi. Gudang tetap tertutup.
dan toko tetap ramai, seolah tak peduli pada apapun yang terjadi di belakangnya. Pasar Pemalang mulai memahami satu hal. Bau itu bukan sekadar bau. Ia adalah tanda bahwa sesuatu telah diberikan. Sesuatu yang tidak kembali. Sesuatu yang tidak pernah disebut namanya. Dan selama pintu gudang belakang itu masih tertutup rapat, selama bau anyir itu masih bisa muncul, lalu menghilang begitu saja, orang-orang tahu kisah ini belum sampai pada bagian paling gelapnya. Kebenaran itu tidak terbongkar lewat riakan, tidak lewat penggerebekan, tidak juga lewat pengakuan. Ia muncul pelan-pelan, seperti noda yang akhirnya tembus meski sudah ditutup berlapis-lapis. Dan seperti semua kisah di Pasar Pemalang, ia pertama kali lahir dari bisikan orang-orang yang sudah terlalu lama memendam rasa takut. Awalnya dari satu kejadian kecil, seorang pedagang tua jatuh sakit mendadak. Bukan sakit biasa. Tubuhnya lemas, matanya kosong, seperti orang yang pikirannya tertinggal di tempat lain. Keluarganya panik. Dokter tak menemukan sebab yang jelas. Akhirnya, dengan setengah terpaksa, mereka memanggil orang pintar dari kampung seberang. Orang itu tidak lama di rumah si pedagang, tapi sebelum pulang, ia hanya berkata satu kalimat yang kemudian menyebar ke seluruh pasar. Di pasar itu ada yang ngasih makan sesuatu. Kalimat itu terdengar aneh, tapi bagi orang pasar, artinya jelas. Sejak saat itu, nama Haji Siti mulai disebut dengan cara berbeda. Bukan lagi sekadar pedagang sukses, bukan lagi orang baik yang dermawan, melainkan bagian dari sesuatu yang selama ini hanya berani dipikirkan dalam diam. Orang pintar itu akhirnya dipanggil lagi, bukan ke rumah pedagang, tapi ke pasar, diam-diam, malam hari. Saat sebagian besar kios sudah tutup, ia berdiri cukup lama di lorong belakang, tidak jauh dari gudang sembako Haji Siti. Wajahnya mengeras, nafasnya berat. Ini bukan pesugihan biasa, katanya lirih pada beberapa orang yang berani mendekat. Ini perjanjian lama, bayarnya nyawa. Tak ada yang bertanya nyawa siapa. Semua sudah tahu jawabannya. Sedikit demi sedikit, potongan cerita mulai tersusun. Dari buruh angkut yang pernah melihat Haji Siti membawa sesajen terselubung. Dari pedagang malam yang melihat lampu gudang menyala saat pasar sudah gelap total. Dari karyawan lama yang dulu sempat keluar hidup tapi memilih pergi jauh dan tak pernah kembali ke pasar. Ritual itu, kata orang pintar, tidak dilakukan di tempat jauh. Tidak di gunung, tidak di sungai, tapi tepat di tempat rezeki mengalir. Di belakang tumpukan beras dan gula, di ruang sempit yang disegel pintu besi. Setiap kali omset melonjak, setiap kali toko makin ramai, selalu ada yang diminta sebagai penyeimbang. Bukan dipilih sembarangan, kata orang pintar itu lagi. Harus yang dekat, harus yang setiap hari mengabdi. Karyawan. Itulah sebabnya mereka datang dan pergi. Itulah sebabnya tak pernah ada karyawan lama. Itulah sebabnya bau anyir datang di waktu tertentu, lalu menghilang seolah tak pernah ada. Ritual itu tidak selalu berdarah di permukaan. Kadang hanya berupa penghilangan, kadang hanya suara, kadang hanya satu jiwa yang tak pernah pulang. Haji Siti tidak pernah membantah, tapi juga tidak pernah mengakui. Saat isu itu mulai menyebar, ia hanya terlihat semakin pendiam. Wajahnya menua cepat, matanya cekung, seolah apapun yang ia dapatkan menuntut bayaran yang semakin berat. Kalau berhenti, gimana? Tanya seseorang pada orang pintar itu. Bisa, jawabnya, tapi yang sudah terlanjur harus diganti. Diganti dengan apa? Tak ada yang berani bertanya. Sejak malam itu, beberapa pedagang memilih menjauh. Ada yang tak lagi belanja di sana. Ada yang memindahkan lapak. Tapi anehnya, pembeli tetap datang. Selalu ada orang baru. Selalu ada wajah yang tak tahu apa-apa. Toko sembako itu tetap hidup. Lebih hidup dari sebelumnya. Dan di tengah semua itu, Haji Siti berdiri seperti orang yang terjebak di tengah perjanjian yang tak lagi bisa ia lepaskan. Ia menikmati hasilnya. Rumahnya semakin besar, uangnya semakin banyak, tapi tubuhnya terlihat semakin rapuh. Orang-orang Pasar Pemalang akhirnya paham. Pesugihan itu nyata, bukan dongeng, bukan cerita lama. Ia berdiri di tengah mereka, dibungkus karung beras dan nota penjualan. Terbongkarnya ritual itu tidak menghentikan apapun, tidak menyelamatkan siapapun. Ia hanya mengubah cara orang memandang toko itu. Bukan lagi sebagai tempat mencari sembako, melainkan sebagai tempat di mana rezeki ditukar dengan nyawa. Secara rapi, sunyi, dan tanpa saksi. Dan sejak kebenaran itu diketahui, semua orang tahu kisah ini tak akan berakhir dengan tenang. Karena perjanjian yang sudah dibuka selalu menuntut penutup.
Kejatuhan itu tidak datang dengan sirene, tidak ada garis polisi, tidak ada teriakan atau kerumunan yang tiba-tiba memadati pasar Pemalang. Jika tidak banner-banner memperhatikan, orang bahkan bisa mengira tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi pasar tahu, sesuatu telah runtuh. Dan seperti banyak hal lain dalam kisah ini, keruntuhan itu ditutup dengan rapi. Semua bermula dari satu malam yang berbeda. Lampu toko sembako Haji Siti masih menyala, tapi tidak seterang biasanya. Gudang belakang tertutup lebih lama dari biasanya. Tidak ada suara bongkar muat, tidak ada langkah kaki karyawan. Pasar terasa terlalu sunyi untuk ukuran malam itu. Keesokan paginya, toko tetap buka. Itu yang membuat orang-orang terdiam. Haji Siti tidak terlihat. Karyawan baru berjaga di depan. Wajahnya tegang, matanya merah seperti kurang tidur. Saat ditanya, jawabannya pendek-pendek. Bu Haji, lagi istirahat. Hari berganti hari. Toko tetap beroperasi. Barang tetap datang. Pembeli tetap ada. Tapi Haji Siti tak pernah muncul lagi di los pasar. Cerita mulai beredar. Kali ini lebih cepat, tapi tetap setengah suara. Ada yang bilang, Haji Siti jatuh sakit parah. Ada yang bilang ia dibawa pulang ke kampung. Ada juga yang berani berbisik lebih jauh, bahwa ia telah membayar harga yang terakhir. Katanya, sekarang giliran dia. Bisik seseorang, jangan ngomong sembarangan. Yang jelas, gudang belakang tak pernah dibuka lagi. Pintu besinya berkarat, gemboknya diganti. Bau anyir itu tidak pernah muncul lagi. Tapi bukan berarti suasana kembali normal. Justru, sebaliknya, ada rasa kosong yang aneh. Seperti setelah hujan besar, ketika udara terasa berat, beberapa karyawan mengundurkan diri. Tanpa drama, tanpa penjelasan. Mereka hanya pergi, seolah tak ingin terlalu lama berada di tempat itu. Yang bertahan hanyalah mereka yang tak tahu cerita lama, atau pura-pura tidak tahu. Orang pintar yang dulu bicara soal perjanjian datang lagi, diam-diam. Ia berdiri di depan gudang, memejamkan mata lama sekali. Sudah ditutup, katanya akhirnya. Benar-benar, tanya seseorang. Tapi tidak dibatalkan. Kalimat itu membuat bulu kuduk berdiri. Rezeki toko itu mulai berubah. Tidak langsung anjlok, tidak juga tutup mendadak. Tapi ada pergeseran halus. Pembeli mulai berkurang. Barang sesekali kosong. Truk tak lagi datang sesering dulu. Pasar membaca tanda-tanda itu dengan cepat. Mereka tahu, ini adalah fase akhir. Fase di mana sesuatu yang dipaksa berjalan, akhirnya melambat. Haji Siti tak pernah terlihat lagi. Tidak di pasar. Tidak di kampung. Tidak juga dalam kabar resmi apapun. Namanya tetap tercatat sebagai pemilik. Tapi sosoknya seolah dihapus pelen-pelen dari kehidupan sehari-hari. Kayak nggak pernah ada orangnya, kata pedagang lama. Iya, cuma tokonya semua ditutup rapi. Tak ada laporan orang hilang. Tak ada keluarga yang datang mencari. Tak ada yang berani bertanya terlalu jauh. Pasar memilih diam, seperti biasa. Karena kadang, diam adalah cara paling aman untuk bertahan hidup. Kejatuhan itu bukan kehancuran yang bisa ditonton. Ia adalah lenyapnya satu sosok dari pusat cerita, digantikan oleh ruang kosong yang tak pernah diisi kembali. Dan justru karena ditutup rapi itulah, kisah Haji Siti terasa lebih mengganggu. Karena sesuatu yang benar-benar selesai, biasanya meninggalkan bekas yang jelas. Sementara ini, seolah ada tangan tak terlihat yang menyapu semuanya bersih. Lalu meninggalkan toko itu berdiri, tanpa tuan, tanpa suara, tanpa jawaban. Pasar Pemalang kembali ramai. Hari-hari berjalan seperti biasa. Tapi di sela-sela transaksi, orang-orang masih melirik toko sembako itu dengan perasaan yang sama. Takut, ragu dan yakin bahwa tidak semua kejatuhan perlu disaksikan untuk bisa dirasakan. Sampai hari ini, toko sembako itu masih berdiri di Pasar Pemalang. Pintu lipatnya tetap terbuka setiap pagi. Rak-raknya masih terisi. Timbangan masih bergerak. Jika orang baru datang dan bertanya, tak ada yang aneh. Semuanya tampak seperti toko biasa yang hanya ingin terus berdagang. Tidak ada pelang besar dengan nama Haji Siti. Tidak ada foto. Tidak ada cerita resmi yang ditempel di dinding. Toko itu berjalan seperti mesin yang sudah lama dilepas tuasnya. Tapi masih menyisakan tenaga, entah dari mana. Karyawan yang berjaga sekarang berbeda. Lebih banyak bicara, lebih berani tertawa. Mereka tidak tahu apa-apa. Atau memilih untuk tidak tahu. Jika ditanya soal pemilik, jawabannya singkat. Yang punya jarang kesini. Tidak ada yang menyebut nama. Orang-orang lama Pasar Pemalang masih ingat
Tapi ingatan itu tak lagi diucapkan dengan suara jelas. Nama Haji Siti kini hanya muncul dalam bisikan. Biasanya saat pasar mulai sepi, saat senja turun perlahan, saat orang-orang merasa aman untuk mengingat. Dulu tokonya beda, kata seseorang pelan. Iya, sekarang kayak kosong, tapi tetap buka. Gudang belakang tetap terkunci. Pintu besinya tidak pernah disentuh. Tidak ada bau anyir. Tidak ada suara. Tapi tak satu pun pedagang berani mendekat terlalu lama. Lorong itu seolah menolak kehadiran. Membuat langkah terasa berat tanpa alasan jelas. Orang pintar yang dulu pernah bicara soal perjanjian, tidak pernah datang lagi. Mungkin tak perlu. Pasar sudah belajar dengan caranya sendiri. Bahwa tidak semua rezeki datang dari tempat yang bersih. Dan tidak semua harga dibayar dengan uang. Anak-anak baru yang mulai berdagang hanya tahu satu cerita pendek. Dulu, tokonya rame banget, tidak ada yang melanjutkan. Karena kisah ini bukan lagi untuk diperingatkan keras-keras. Ia telah menjadi bagian dari udara pasar. Dihirup tanpa disadari. Diterima tanpa banyak tanya. Nama Haji Siti kini tidak punya wajah. Tidak punya suara, tidak punya kepastian. Ia hidup sebagai peringatan yang samar, sebagai cerita yang hanya muncul ketika orang merasa cukup aman untuk mengingat masa lalu. Dan mungkin itu adalah hukuman yang paling sunyi. Tidak dikenang sebagai manusia, tidak juga dilupakan sepenuhnya. Hanya tinggal sebagai bisik, berputar di antara karung beras dan tumpukan gula, tanpa pernah menemukan tempat untuk berhenti. Jagat demit tidak selalu bercerita tentang jeritan, tidak selalu tentang penampakan. Kadang, ia hadir sebagai toko yang masih buka, sebagai pintu yang tak pernah benar-benar ditutup, sebagai nama yang tak lagi diucapkan, tapi terus hidup di kepala orang-orang yang tahu. Karena di dunia ini, ada kisah-kisah yang tidak ingin dikenang terang-terangan. Kisah yang lebih aman, disimpan sebagai rahasia bersama. Dan pasar Pemalang telah memilih caranya sendiri untuk mengingat. Dengan tetap berdagang, dengan tetap hidup. Dan dengan membiarkan nama Haji Siti tinggal sebagai bisik yang tak pernah benar-benar hilang.